hadir sebagai teman yang terus menuntun gereja Tuhan, menuntun hidup kami pada jalur yang sudah dipastikan Tuhan, jalur yang menuju kepada kesempurnaan hidup. Dan terus firman-Mu membawa hidup kami kepada satu tahapan demi tahapan yang terus memahami, terus mengerti sebagai pelaksana dari kehendak dan ketetapannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kalau sampai saat ini masih mendapat kesempatan dari Tuhan mengikuti jejak firman-Mu, jejak sang terang yang terus memandu hidup kami kepada rancangannya Tuhan, kepada ketetapannya Tuhan, rancangan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan.
Kiranya kebenaran firman-Mu terus menguasai hidup kami, menuntun hidup kami, melindungi hidup kami dari segala ancaman maut, membawa seluruh umat-Mu kepada satu kemuliaan hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan kemuliaan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, kepada ketujuh jemaat itu Tuhan menekankan betapa pentingnya, betapa perlunya setiap jemaat, setiap pribadi, imam-imam yang rajani terus mengasah ketajaman batinnya untuk mendengar suara Roh. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kebenaran firman itu akan membawa hidup kita kepada suatu dinamika kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa perlindungan, kuasa pemeliharaan Tuhan yang betul-betul tidak mungkin itu bisa dikerjakan oleh manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, eksistensi hidup kita, eksistensi tak bisa imaman kita, satu saat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak serta-merta kita anggap itu suatu hal yang biasa. Sementara kalau kita menyelidiki, kalau kita memahami kehidupan manusia pada umumnya, untuk seseorang mendapatkan pemeliharaan di bidang perekonomian, alias kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau kita bekerja sendiri sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai peternak, yang kita nantikan adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan. Seorang petani mengerjakan ladangnya, mengerjakan lahannya, menabur benih apa saja yang dikehendakinya. Maka seorang petani menantikan hasil dari apa yang ditabur. Seorang pegawai di satu perusahaan
tentunya menantikan upah dari apa yang dikerjakan. Ini bicara persoalan yang materi dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Semua paham persoalan itu. Nah, lebih-lebih ketika kita ini yakin, kita percaya bahwa akhir dari perjalanan hidup kita adalah Suatu kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang bagaimana? Kehidupan kekal juga dibagi dalam dua bagian tempat. Kekal di dalam kemuliaan, kekal dalam kedamaian, dalam kemuliaan di mana Tuhan ada di sana. Tempat itu dikhususkan untuk setiap pribadi yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah dari Tuhan, untuk mengikuti, mentaati aturan demi aturan selama menjalankan tugas misi di bumi. Sementara satu tempat lagi adalah tempatnya orang-orang yang tidak mengikuti aturan kerajaan Allah yang sudah ditetapkan Tuhan. Yang seringkali Tuhan Yesus sebutkan tempat yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi, api, siksaan. Eksistensi tabisan imamat yang Tuhan bentuk dengan harga nyawa darahnya sendiri, ini merupakan suatu bangunan yang secara utuh difasilitasi dari kerajaan Allah. Membangun imamat tidak bisa menurut aturan manusia. Dan Tuhan sudah menetapkan satu aturan baku yang tidak bisa dilanggar, tidak bisa ditolak oleh siapapun juga yang mendapatkan kesempatan dipilihnya. Ini pentingnya kita dengar-dengaran. Maka ketika hukum baku, hukum utama yang harus dikerjakan, yang menjadi tolok ukur seorang imam atau imam-imam itu dipahami dengan benar, dipahami dengan hati, bukan dengan mata, bukan dengan telinga lahiriah saja. Betul-betul dipahami tentang aturan baku dari Tuhan itu, maka kita ini menjadi umat pilihan Tuhan pasti akan berfokus kepada tugas tanggung jawab yang menjadi bagian kita masing-masing, sehingga tidak ada satu dan lain hal sehingga di kemudian hari sehingga menjadi kecemburuan, menjadi iri tentang posisi, tentang kemuliaan, tentang berkat. Yang satu kok tidak sama dengan yang lain.
ketika manusia itu sudah sama dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka dia tidak perlu datang ke bumi. Ketika kita bertemu, berhadapan dengan orang yang sama dengan kita, maka saudara tidak perlu bicara kesatuan. Ya kalau sudah sama, yang mau disatukan apanya? Dia berkorban di kayu salib hanya satu tujuan, membangun kesatuan. Jadi ketika kita mengerti, ketika kita memahami bahwa apa yang dikehendaki Tuhan adalah kehidupan yang bijaksana, menjadi imam-imam yang bijaksana, ini yang dikehendaki Tuhan. Nah, untuk menjadi imam-imam yang bijaksana, kita harus menerima pengajaran salib. Kalau kita memahami persoalan pengajaran salib, maka kita akan menjadi imam-imam yang bijaksana, setia dalam kondisi situasi apapun. Jangan kaget ketika pada akhir zaman, ketika kegoncangan demi kegoncangan terjadi, kedatangan Tuhan semakin dekat, sementara kebanyakan orang menjadi dingin terhadap Tuhan. Tidak sedikit juga yang murtad. Itu Tuhan Yesus katakan begitu. Saudara baca nanti diulang-ulang ketika Tuhan Yesus khotbah tentang akhir zaman, Injil Matius pasal 24. Dikatakan batu-batu ini tidak akan menyatu antara satu batu dengan batu yang lain. Akan terjadi pemurtatan. Banyak orang yang tersandung. Itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan begitu. Jadi ketika ada hal-hal yang kelihatannya kok tidak masuk akal, kok bisa, saudara tidak usah kaget, saudara tidak usah menjadi ikut tergoncang. Tuhan Yesus sudah menyampaikan. Bahkan malaikat yang menyampaikan pewahyuan kepada Daniel, suatu saat bahkan orang-orang yang terpandang disebut bijaksana juga jatuh, supaya diadakan pengujian demi pengujian, pemurnian demi pemurnian. Itu menjelang kedatangan Tuhan. Sementara banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Pengikut-pengikut gereja setan sudah terang-terangan. Banyak mentahbis pengikut-pengikutnya terang-terangan. Live streaming. Setan aja berani live streaming kok pengikut-pengikutnya. Karena berusaha mempropaganda supaya pengikut-pengikutnya semakin banyak. Ya akan tunjukkan eksistensinya sampai nanti pemerintahan antikris itu dideklar
lewat media sosial, sehingga akan terjadi pengujian, mana yang setia, mana yang gampang goncang. Ketika ada kabar di sana ada Mesias, di sana ada Yesus, oh di sana lari ke sana. Di sana ada mujizat dari nabi palsu, orang yang gampang tergoncang, oh lari ke sana. Tidak bisa fokus sebagai imam yang raja. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Sebab pemberitahuan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Ya, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Sampai situ. Kekuatan hikmat, kekuatan ma'rifat, ini yang diperlukan gereja, organisme tubuh Kristus. Disebut juga gereja mempelai perempuan Tuhan. Pengajaran salib itu dianggap sebuah kebodohan bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan, maka pengajaran salib adalah kekuatan. Jadi eksistensi imam yang rajani, eksistensi para imam, kita perlu tahu. Tahbisan imam besar menurut ketetapan hukum Taurat itu hanya dipercayakan kepada suku Lewi. Dari suku Lewi diambil satu orang yang dipercaya oleh Tuhan ditahbis menjadi imam besar, yaitu Harun. Imam-imam yang menyertai imam besar adalah anak-anaknya Harun sendiri. Tidak boleh yang lain. Ini ketetapan imam, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di kemah pertemuan. Tuhan sudah tetapkan seperti itu menurut ketetapan hukum Taurat. Menurut ketetapan Melkisedek, imam besar yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Para imam yang dipercayakan di bumi beserta imam-imam yang rajani yang sudah ditebus oleh imam besar itu bukan saja dari keluarga Lewi, tetapi setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa di muka bumi mendapat kemurahan dari Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kemah pertemuan, dalam peribadatan. Kalau menurut ketetapan Taurat tidak boleh jemaat mendekat atau masuk di ruang suci, tidak boleh. Itu hanya tugasnya keluarga imam besar. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu menata hidup kita supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan perlindungan, kekuatan di dalam melaksanakan tugas misi di bumi.
Saudara terkasih dalam Tuhan, nanti kita akan pelajari bagaimana imam-imam itu punya tugas. Para imamat itu punya tugas, mengemban tugas yang tidak ringan, tidak mudah. Tetapi ketika kita mendapatkan kasih dan anugerah dari imam besar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka saudara menjadi pribadi-pribadi imamat rajani yang harus bersyukur. Sebab apa? Kita perlu bersyukur karena kita cukup menyediakan hidup ini, membuka wadah hati ini untuk diisi fasilitas dari surga untuk melaksanakan tugas imamat. Tugas imamat yang harus dikerjakan para pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman adalah membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, mempersiapkan gereja yang tampil laksana mempelai. Ini tugas yang tidak mudah. Tetapi ketika kita menyediakan hidup kita, maka kita akan ngerti di dalam melaksanakan tugas misi, membangun kesatuan tubuh Kristus, membangun kerukunan, ternyata tidak berat. Sebab seluruh fasilitas itu dari Tuhan, dari kerajaan Allah. Dan keimaman kita tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5. Kita berkerajaan surga, keimaman kita bagi Tuhan. Kalau kita memahami keimaman kita dari Tuhan, maka kita akan paham dengan pengajaran salib itu, maka target gereja sebagai organisme tubuh Kristus seutuhnya pasti tercapai. Itu pekerjaannya Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 25. Setelah pasal 24, Tuhan menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Apa yang harus dikerjakan para murid, apa yang harus dikerjakan para hamba Tuhan pada akhir zaman, Tuhan beberkan di dalam Injil Matius pasal 24. Apa yang akan terjadi atas gereja Tuhan, atas orang-orang yang tidak setia, di sana sudah dituliskan. Kejadian apa yang akan dialami oleh manusia pada umumnya dalam pasal 24 Injil Matius sudah Tuhan Yesus sampaikan. Ketika murid-murid bertanya, apa, kapan itu terjadi tentang kedatanganmu yang kedua, Tuhan menyampaikan tanda-tanda. Ini pentingnya kepekaan, pentingnya kita dengar-dengar. Apakah ketika saudara mendengar situasi, kondisi, saudara lihat video, berita-berita di televisi, berita-berita di YouTube, berita-berita di Facebook tentang kondisi yang terjadi sekarang ini, isu yang terjadi sekarang ini, bagaimana bangsa-bangsa sudah siap nuklir, bangsa-bangsa di dunia, Eropa dan Barat melihat Indonesia itu seperti permata yang sangat mahal. Indonesia menjadi rebutan, dan sekiranya mungkin Indonesia akan menjadi panggung peperangan itu.
Ngeri kalau saudara mendengarkan berita-berita itu. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan itu harus terjadi. Jangan merasa bangga ketika Indonesia dibela Rusia, China siap membela Indonesia, Korea Utara pun siap, Korea Selatan pasti. Negara-negara gede-gede itu siap. Iran, kapal perangnya sudah sampai ke Tanjung Priok. Dan yang lain-lain. Ngeri. Perang nuklir, perang dunia ketiga. Mereka siap ngajari supaya Indonesia bikin senjata nuklir. Ngeri. Ini gimana? Hanya persoalan apa sih? Lahan. Bagian lahan dari Indonesia, pulau kecil. Tetapi itu berbicara soal harga diri bangsa, tidak ada salahnya. Tetapi ketika itu sampai betul-betul pencet tombol rudal nuklir itu meluncur satu kali saja, maka tidak akan berhenti. Kondisinya sudah sedemikian, apakah kita terus mau nyantai-nyantai? Apakah kita masih kurang yakin dengan kasih dan anugerah yang dari Tuhan yang luar biasa itu, yang sudah memilih kita ini? Mari coba kita belajar memahami. Jangan sampai kita telat, jangan sampai kita terlambat. Tuhan Yesus banyak menyampaikan pengajaran. Bagaimana supaya masa-masa yang mengerikan itu kita selamat? Ayat pertama, pasal 25 Injil Matius, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 bodoh dan yang 5 yang bijaksana. Terus gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. ya, di situ nanti kita teliti setahap demi setahap. Yang bodoh itu bawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Terus Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. ya, jadi kalau kita memahami bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu solusi ketika deru perang atau kesukaran, kesulitan, siksaan, bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang nyampaikan kepada murid-murid ini. Lah, sesaat Tuhan Yesus menyampaikan berita tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi, maka Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemuliaan, gereja sidang tubuh Kristus sebagai mempelai perempuan Tuhan, menyatu dengan Dia sebagai kepala atas gerejanya, maka ada syaratnya. Kalau dikatakan di situ 10 anak dari itu 5 diantaranya
bodoh dan 5 bijaksana. Secara sepintas kita akan pahami kenapa dikatakan bodoh. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Nah terus mau dinyalakan dengan apa? Sementara gadis yang bijaksana itu berjalan dalam dinamika spiritualnya, membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Ini menggambarkan kehidupan gereja Tuhan, imam-imam yang berpikir kritis tetapi di dalam kekudusan, berpikir visi, mikir masa depan, akhir hidupnya itu mau kemana. Gadis yang bijaksana itu punya titik kesadaran yang tinggi tentang bagaimana dia harus hidup, tentang kemana ending dari kehidupannya. Karena dia ngerti bagaimana dia harus hidup dan kemana dia harus pergi selamanya, maka dia perlu pelita dan perlu cadangan minyak. Gadis yang bijaksana ini ngerti tatanan, ngerti etika kerajaan Allah. Jadi kalau kita ini mendapat kesempatan dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk ngerti, untuk memahami kehendaknya Tuhan, memahami tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita patut bersyukur dengan tiada henti-hentinya. Amin. Berarti saudara punya cadangan. Gadis yang bodoh tidak ngerti arah perjalanannya sekalipun bawa pelita, tidak ngerti waktu. Makanya dia tidak berjaga dengan reservonya, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Amin, sampai situ dulu. Dikatakan waktu tengah malam. Ini pentingnya pelita. Ini fungsinya pelita. Kita seringkali berkata bahwa aku anak Tuhan, aku anak Allah. Tetapi tidak tahu, tidak paham. Aku tidak mau tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Tugasnya apa? Dunianya sudah sedemikian. Kalau orang atasi persoalan sudah dengan cara kasar, ini nuklir itu bisa, levelnya sudah nuklir semua, kasar. Sudah bisa bayangkan, bisa nggak dikatakan, wah oleh petunjuk Roh Kudus, luncurkan aja satu rudal. Saya baca firman Tuhan selama ini kelihatannya belum ada. Titah Tuhan untuk menghancurkan. Selama kesempatan masih ada,
maka ruang kasih itu masih mengalir di sana. Kalau kefasikan itu sudah memuncak, ada suatu masa nanti di mana Tuhan sendiri yang menghancurkan segala kefasikan, karena memang manusia sudah tidak bisa diatur lagi. Waktu tengah malam, saatnya kepelitaan itu harus bekerja. Menjadi darah atau gadis yang bijaksana, atau menjadi gadis yang bodoh. Kalau dua kata ini kita sampaikan, saya percaya tidak ada yang milih golongan gadis yang bodoh. Amin. Saya percaya tidak ada. Semua pasti milih menjadi gadis yang bijaksana. Tetapi perlu kita ketahui, seringkali orang justru malah terperosok di dalam kebodohan. Bijaksana itu selalu menggunakan akal budi, akal sehat, waras. Arif, akal yang arif, yang tajam, berpikir jernih. Bijaksana itu pandai, cerdas, hati-hati, cermat, teliti apabila menghadapi kesulitan. Cermat, teliti dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan. Menggunakan ketelitiannya, kejeliannya, hikmat kebijaksanaannya tadi untuk mengurai, mengatasi persoalan. Bijak. Yang bodoh itu tolong. Bodoh itu beban, bodoh itu tanpa akal sehat, bodoh itu degil, bego, dungu, apalagi tidak lekas ngerti, ora dong-dong, sekalipun diajari tidak mau ngerti, itu bodoh. Diajari tapi tidak mau melakukan, diajari tapi tidak mau berubah, bodoh. Jadi di sini kita sedang berbicara tentang pelita emas, tentang kaki dia. Di sini juga kita sedang berbicara tentang tongkat Harun yang pernah bertunas, pernah berbunga, pernah berbuah dalam waktu semalam. Sementara tongkat itu ditaruh di hadapan tabut perjanjian di depan pintu tirai. Tongkat kering. Sebab itu betapa pentingnya dalam situasi kondisi seperti ini, atau sekian puluh tahun kita menjalani studi Bible ini, sudah sekian tahun kita terima. Coba perhatikan masing-masing. Perhatikan kepelitaan masing-masing. Jangan-jangan ketika masa-masa genap, masa-masa sukar, masa-masa yang seakan-akan kita ini tidak bisa berdaya, tidak bisa mengatasi persoalan itu, alias gelap. Ketika itu diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan sedang mendidik saudara. Yakinkah saudara
bahwa hidupmu adalah pelita atau kaki dia. Di saat situasi tidak mungkin, di saat situasi sangat-sangat tidak berdaya, terpojok, Tuhan mau saudara melihat mujizat. Dalam waktu yang semalam, tongkat itu bertunas, berbunga dan berbuah. Ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Saudara tahu ceritanya bagaimana tentang tongkat Harun itu? Kenapa ada peristiwa itu? Karena sifat manusia yang selalu bersungut-sungut, tidak puas dengan kepemimpinan, tidak puas karena situasi kondisi yang tidak nyaman, tidak seperti diharapkan. Terjadi sungut-sungut di antara umat Tuhan dan para pengatur. Maka Tuhan perintahkan Musa untuk menghentikan situasi yang riuh rendah, guyur, kasak kusuk. Maka harus ada mujizat biar Israel itu gentar. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan manusia, dikerjakan Tuhan dalam waktu singkat. Yaitu tongkat Harun. Dari 12 suku, masing-masing harus mengumpulkan satu tongkat tiap suku. 12 tongkat dikumpulkan. Sementara dari suku Lewi ditulisi nama Harun. Yang bertunas, yang berbunga, berbuah badang dalam waktu semalam, tongkatnya suku Lewi. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan itu sudah menetapkan saudara pada posisi tertentu, Tuhan sangat bertanggung jawab. Secara khusus para hamba Tuhan, dimanapun saudara melayani Tuhan, saya percaya saudara tidak mulus menghadapi situasi, kondisi, dinamika kehidupan perekonomian, dinamika kehidupan spiritual di tengah-tengah jemaat. Saya percaya tidak mulus-mulus saja saudara sebagai pemimpin di tengah-tengah umat Tuhan. Sementara umat Tuhan sudah tidak mulus-mulus saja ditaruh Tuhan sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Saya percaya sudah tidak mulus-mulus di dalam membangun rumah tangga. Ketika masih belum jadi pengantin, layaknya keindahan itu menyelimuti seluruh hidupmu. Ketika masuk pernikahan, betapa indahnya suasana pesta perkawinan itu disaksikan orang-orang yang bersukacita di situ. Ketika lebih tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, saudara akan merasakan betapa dahsyatnya proses untuk membangun kesatuan. Hanya 2 orang saja. Sesuatu yang selama ini tertutup, tidak terlihat secara jelas,
Maka ketika saudara sudah menjadi suaminya, ketika saudara sudah menjadi istrinya, semua terbuka nyata di depanmu. Sehebat apapun sebagai seorang laki-laki, sehebat apapun sebagai seorang perempuan, ada saatnya saudara akan merasakan pada titik jenuh, pada titik stres, pada titik ruwet. Nggih, mboten. Amin. Nggih. Kenapa begitu? Supaya manusia sadar bahwa hidupmu tanpa Tuhan, tanpa firman, diri kita adalah tetap bejana dari tangan yang tidak punya kemampuan apa. Sebab itu kembali kepada pelita emas, kuasa tongkat Harun itu. Coba masing-masing perhatikan kepelitaannya. Kita mau kemana saja, saudara mau pindah di mana saja, kalau saudara sudah terbiasa tampil sebagai pelita emas, dimanapun saudara tetap pelita emas, posisimu tak tergoncangkan. Selama sekian puluh tahun terdidik pengajaran tabernakel, terdidik pengajaran tahbisan, terdidik pengajaran kitab Wahyu, terdidik pengajaran kesatuan tubuh Kristus. Jangan kaget kalau ada yang merotol karena dapat petunjuk roh katanya. Firman Tuhan sudah nyatakan. Nanti ada orang mengatakan dirinya Mesias, dan itu akan menarik banyak orang. Nah, kalau kita ini tidak berpegang pada pola yang sudah ditetapkan Tuhan, dimanapun juga akan terhinakan posisi tak bisa itu. Kalau mulai dari tengah-tengah keluarga, coba masing-masing perhatikan kepelitaannya. Bagaimana kita menghargai tahbisan itu? Itu orang-orang yang ditugaskan Tuhan untuk selalu menjaga, merawat. Kita harus mengerti. Kalau kita memperhatikan kepelitaan kita masing-masing, maka kita juga akan mengerti menghargai orang lain. Bagaimana kita ditetapkan untuk menghargai tahbisan orang lain juga. Kalau bicara pelita emas, apakah pelita emas itu bisa nyala sendiri? Ada orang-orang yang ditugaskan Tuhan untuk selalu merawat, demi kepelitaan tetap menyala dan dipastikan pada posisi yang benar sesuai ketetapan Tuhan. Ada orang khusus yang dipercaya Tuhan untuk merawat pelita itu. Aturannya gitu. Itu aturan tak bisa. Artinya kita ini tidak bisa menyala sendiri. Untuk bisa mencapai kemurnian sosok kaki Dian emas, maka kita ini tidak bisa. Kita menempatkan diri, ngatur diri kita sendiri, tidak bisa. Jadi untuk menjadi darah yang bijaksana, yang berpikir visi, itu bukan mendadak. Dua pikiran dewe, pinter-pinter dewe, kurang pinter minggat.
bodoh. Teruskan dulu. Gadis-gadis itu pun bangun, semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Terus, Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. ya, jadi wong bodoh itu lagi sadar. Gadis-gadis yang bodoh itu baru sadar bahwa dirinya tidak cukup minyak untuk menyambut mempelai pria. Karena ketika dididik, ketika ditempa, gadis-gadis yang bodoh ini cenderung menutup hatinya. Sibuk dengan perasaan tidak terima, sibuk dengan perasaan iri, sibuk dengan perasaan tersandung, sibuk dengan pikiran ngoreksi, mencari-cari kelemahan orang. Bodoh. Sementara dia anggap dirinya berarti, padahal tidak memberi arti apa-apa di dalam membangun kesatuan. Jangan ada yang berbangga diri, merasa lebih, merasa hebat. Hati-hati ketika kita ini bicara membangun kesatuan, ini kita belajar pada anatomi tubuh kita sendiri. Oh ya, aku di sana karena mereka sama dengan saya. Kalau sama, tidak bisa menyatu. Itu terus yang disatukan dia pun yang sama. Tidak sesimpel itu ngomong, oh kita satu roh, gembel. Maaf bicara, kalau murid-murid saya kan ngerti semua kan rata-rata. Kalau mereka mahasiswa saya dulu, ya maaf bicara, saya dosen, saya gembala, saya ngurusi penggembala itu 28 tahun. Saya belajar dari para nabi, belajar mempelajari sifat hatinya manusia. Dari dulu sampai sekarang sama. Dalam setiap event kegerakan demi kegerakan, orang degil, orang bodoh, orang bijak ada di sana. Di mana ada orang bijak, di sana juga ada orang bodoh. Di mana ada orang taat, di sana ada pemberontak. Di mana kepercayaan dikasihkan, maka di situ ada pengkhianatan. Sejak dulu sudah ada. Makanya kalau sudah pengen jadi pemimpin, sudah siap-siap dikhianati orang. Siap-siap dengan pagar kasih, matahari, bulan dan bintang. Enjoy saja. Bahwa kamu minggat nanti, silakan selamat jalan. Kau naik capek, dumu, boleh enggak? Apakah saya diterima di situ? Aku tidak layak. Lagi ngertinya tidak layak. Tapi ketika waktu ini nanti terjadi, ngeri. Lagi sadar di tengah jalan tidak ada waktu. Dikatakan ayat yang ke-9 tadi
bagaimana? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Paham betul tentang standar perjalanannya mempelai. Amin. Amin. Orang-orang bijaksana itu ngerti. Karena Roh Kudus. Ngertinya karena Roh Kudus, bukan karena akalnya. Karena punya roh mempelai. Tidak akan buang-buang waktu. Kebenaran firman Tuhan itu terus. Jadi gadis-gadis yang bijaksana itu tahu betul tentang standar perjalanannya mempelai. Gereja itu akan menuju kemana, endingnya nanti kemana, dia ngerti. Makanya dia perlu cadangan. Ketika sudah dalam waktu-waktu tertentu, sekalipun ada orang minta, saudara mau transfer urapan Roh Kudus, ketika waktu sudah ditetapkan, tidak bisa. Melewati Wahyu pasal 5, saudara tidak bisa transfer Roh Kudus kepada orang-orang bodoh. Sekalipun mereka merengek-rengek, nangis dengan mata darah, tidak bisa. Gadis yang bijaksana katakan, nanti tidak cukup untuk aku dan untuk kamu. Gadis yang bodoh baru sadar tentang nilai kasih karunia, sehingga dia pakai kata sekalipun sedikit. Coba jangan iya-iyakan. Ketika sudah dikasih talenta sedikit, jangan sia-siakan itu. Amin. Amin. Apalagi dikasih banyak. Jangan merasa kenapa aku dikasih sedikit. Ternyata yang sedikit itu dinanti, diminta. Sang gadis bodoh ini minta minyak sedikit. Ternyata dia duit juga. Disuruh beli ke penjual minyak, dia juga budal, berarti dia duit. Yang bodoh, gadis yang bodoh ini ternyata punya sifat kikir, pelit. Ketika langkah selanjutnya dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Amin. Cewek yang bodoh ini sedang berangkat beli minyak, karena dia ada duit, cadangan duitnya duit. Yang bijaksana tidak punya cadangan uang, tapi punya cadangan urapan. Saat itu dinyatakan mempelai datang, maka mereka yang sudah siap sedia masuk bersama-sama di ruangan itu, ruang pesta perjamuan. Langsung pintu ditutup. Ini kriteria mempelai ini ada saatnya memang tutup. Jumlahnya sudah genap, tutup. Tuhan itu disiplin. Jadi kita tidak bisa, oh Tuhan kan penuh kasih, penuh kesabaran. Mbahmu gak seperti itu kok. Tuhan kepadanya apa? Ketika kesabaran Tuhan itu melimpah, manusia cenderung mengesampingkan itu. Mempelai itu datang, masuk ruang pesta beserta 5 darah yang bijaksana. Masuk ruang pesta, pintu ditutup.
Sebab kebodohan itu akan menjadikan manusia ditolak Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu berhikmat, bermakrifat, menjadi darah yang bijaksana, masuk di ruang perjamuan kawin itu. Setelah darah yang bijaksana itu masuk, maka pintu ditutup. Jelas. Jangan ada yang terjebak dalam kebodohan. Sebab kebodohan manusia itu menjadikan dirinya tidak dikenal, bahkan ditolak oleh Tuhan. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gadis yang bodoh itu tidak dikenal oleh mempelai pria. Tidak dikenal. Terus, Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. ya, kita harus berjaga. Ini pertanggungjawaban. Jangan sampai saudara kasih karunia ini kita sia-siakan. Waktu yang masih longgar, cukup atur sedemikian rupa untuk kita bisa maksimal melayani Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dalam kebodohan. Semua itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana ketika kita sampai kepada pertanggungjawaban, akhirnya Tuhan katakan, aku tidak kenal. Sekalipun pas di pemakaman itu hamba Tuhan selalu mengatakan, oh saudara kita sudah berada pada tempat yang luar biasa indahnya. Lah ngerti sekonti. Firman Tuhan katakan pertanggungjawaban tetap harus. Ini keadilan. Kadang ketika sanak famili yang ditinggalkan, kadang anak, cucu mungkin selalu mengatakan, saya belum bisa membahagiakan ayah, belum bisa membahagiakan ibu, mama, kok sudah dipanggil Tuhan. Jangan ngomong begitu, minta ajari suatu saat. Keluarga kita akan bahagia di sana ketika melihat saudara yang masih hidup menjadi pelaksana ketetapan dan kehendak Tuhan, menjadi darah-darah yang bijaksana. Amin. Amin. Berarti saudara membahagiakan keluarga, anggota keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara dilihat dari sana, aduh, mau bahagia bagaimana? Anak cucuku tidak setia kepada Tuhan. Saudara membahagiakan orientasinya kan kepada materi itu. Makanya ketika nangis, oh mama, aku belum bisa membahagiakan mama, ampuni saya. Loh, orang tua itu mendidik dengan tujuan kita takut akan Tuhan. Itu adalah kebahagiaan bagi orang tua. Jadilah pribadi-pribadi yang bijaksana, jadilah pribadi-pribadi yang setia, jadilah pribadi-pribadi yang berjaga. Jangan seperti darah yang bodoh. Ternyata sekalipun sedikit minyak, dia sangat perlu. Ketika kesempatan
Tuhan luas dipercayakan untuk dikelola, tidak direken, tidak diperhatikan. Tetapi ketika masa sudah berjalan, ternyata keadilan Tuhan juga sedang digelar di sana. Satu perkara kita masing-masing harus fokus. Bagaimana kita menjadi darah yang bijaksana. Ketika ada yang masih bodoh, masih harus dididik lagi, jangan ikut dalam kebodohannya. Amin. Jangan malah dibolo karo sing bodoh atau malah ikut bodoh. Suatu saat nanti pertanggungjawaban dari Tuhan. Kita laporan, kita harus sampaikan. Ketika kita disinkronkan dengan ukuran firman yang sudah pernah Dia sampaikan di bumi, apakah kita memenuhi standarnya atau tidak? Kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan, pasti prasyarat untuk menjadi darah yang bijaksana kita ikuti. Kita tahu bagaimana kepelitaan tetap menyala. Harus ada minyak zaitun asli murni, minyak zaitun tumbuk. Artinya untuk mendapatkan minyak urapan, itu pengurapan Roh Kudus, maka kita harus siap. Kayu penaga itu harus siap, diproses. Laksana buah zaitun itu harus siap dipres demi keluarnya minyak zaitun murni. Ada proses, ada alat yang dipakai untuk memproses. Jadi pelita emas tetap menyala, pelita emas tetap eksis dalam lapisannya. Posisinya tetap tidak tergeser sesuai ketetapan Tuhan. Itu ada yang ditugasi Tuhan untuk ngurusi, jaga, memelihara. Jadi kita tidak bisa bersinar sendiri, kita tidak bisa bersih sendiri. Jadi untuk tampil sebagai sosok pelita emas, cemerlang, eksis setiap saat, sampai waktu gelap pun, sampai pagi, dari senja sampai pagi, terus proses itu harus dijalani. Ingat, dalam pola tak bisa, pelita emas tidak bisa berjalan sendiri. Sedahsyat apapun saudara-saudara, generasi muda dipakai Tuhan. Jangan kiranya saudara menghargai hal-hal yang bodoh, sementara membuang hal-hal yang murni, tak bisa imam. Tetaplah belajar menghargai sistem kerajaan Allah. Tetaplah menghargai roh kasih karunia itu, sehingga di situasi kondisi apapun yang terjadi atas alam, atas Indonesia, kecamuk perang di sana sini, siap-siap dengan rudanya masing-masing, seakan-akan membuat gemetar. Tetapi ketika saudara tetap fokus, jadilah sosok kaki Dia. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Maka perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan tetap berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Tidak usah takut nanti bagaimana usaha saudara. Banyak peluang-peluang bisnis di tengah-tengah keguncangan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, tidak perlu takut tentang apa pekerjaan yang harus saudara kerjakan. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat, sehingga multi talent yang ada pada saudara justru akan tereksplor, diaktifkan,
masa-masa goncangan terjadi. Dan Tuhan, janji-janji Tuhan saatnya dinyatakan di tengah-tengah hidup saudara. Firman Tuhan sudah jelas. Tinggal bagaimana kita sekarang tetap eksis dengan tabisan masing-masing. Amin. Kalau proses demi proses satu sama lain terjadi, sudah saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada yang hebat di antara kita. Yang hebat tetap Dia, Imam besar aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ku ada ku hidup semua anugerah selamatkanku.
pengorbanan Tuhan. Demi membebaskan kami dari segala cengkeraman dosa, demi membebaskan kami dari belenggu maut, kami bersyukur saat-saat kami tidak berdaya, terpuruk, tetapi Tuhan melawan. Pengorbanan Tuhan mentahirkan kami pribadi lepas pribadi. Aku sebagai imam besar agung mengetahui betapa tidak berdayanya debu abu, betapa rapuhnya kehidupan manusia, sementara mengharapkan kemuliaan Tuhan. Dan itu semua tidak mungkin kami gapai tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan, tanpa fasilitas surgawi. Tetapi kasih-Mu yang tidak terbatas itu melawat pribadi lepas pribadi, mentahirkan, memulihkan yang lemah, memulihkan yang tidak berdaya, memulihkan menjama, menyembuhkan yang sakit. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Ketika kekuatan kasih-Mu menjangkau umat-Mu, ciptakan suasana damai, ciptakan suasana yang rukun, yang terpecah belah, yang tercerai-berai. Kami percaya kekuatan salib-Mu yang mengerjakan setiap pribadi, sehingga nikah umat-Mu, keluarga umat-Mu tercipta suasana damai. Ada kemuliaan dari Allah. Glory, glory. Jangkauan kasih Tuhan melawan, menjangkau seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, baik dalam penggembalaan ini maupun dalam penggembalaan tubuh Kristus. Kami percaya seluruh hamba-hamba-Mu dalam tugas misi, tugas penggembalaan, tugas penginjilan, semua berada pada otoritas campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati para hamba-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan perlindungan kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan lembaga-lembaga negara yang ada, beserta staf jajarannya, semua berada pada otoritas kasih Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, berikan hati yang lembut, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, siap menghadapi situasi kondisi yang memanas, terutama di kawasan Pasifik, Indo-Pasifik. Kami percaya Tuhan pakai bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, demi terciptanya suasana damai, demi terciptanya
terciptanya suasana tenang. Hanya kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dukuh, RT RW semuanya diberkati Tuhan. Rakyat negeri ini dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kota kami Mojokerto diberkati Tuhan. Wali kota, bahkan Forkopimda semuanya, semua diberkati Tuhan, menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan. Jika kota ini juga menjadi berkat atas kota-kota yang lain, atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup.